Terakhir kali bahagia apa ya, nggak pernah dibikin bahagia soalnya. Yang mau bahagiain aku DM ya saat channel ini mendapat AdSense gitu. Jadi dapat penghasilan. Pas beli tiket sama beli makan uangku habis, nggak ada uang cash gitu. Jadi ya ternyata dia baik hati gitu kan, langsung ya udah pakai uangku aja nonton. Gombalin cewek sih sebenarnya aku bisa gombalin satu. Dia elah, aku tuh sebenarnya dulu nggak mau pacaran ya, takut jiwanya meronta-ronta, maksudnya apa ya, jiwa buayaku semakin menonjol gitu. Oke, halo guys, selamat datang di channel Rica-Rica. Udah lama kita nggak upload dan kali ini kita membawakan hal yang sangat berbeda, yaitu kita akan melibatkan tim, semua tim. Nama saya Ari. Nama saya Rizky, ini saya sebagai editor. Nama saya Ahmad Dava Mauluddin, dipanggil Dava. Saya di sini sebagai sebagai apa? Tim kreatif lah. Oke, langsung aja nanti akan dijelasin sama konseptornya. Nah ini aku sih cuma disuruh duduk aja, nanti disuruh jawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan apa? Langsung aja nonton videonya sampai habis. Iklannya jangan di skip. Pertanyaan pertama, Oke. tanggapan tentang zodiak. Oke, kalau dari zodiak sih itu antara benar dan tidak benar ya. Karena ada yang percaya zodiak, itu kakak saya sendiri yang pernah saya prank. Itu juga percaya sama zodiak. Kalau misalnya, oh kamu zodiak ini, wah berarti kamu playboy, kamu kayak gini gitu. Jadi antara percaya dan tidak percaya sih kalau menurut saya. Kalau tanggapan saya tentang zodiak itu apa ya, tidak 100% ini sih, apa ya, deskripsinya yang tidak 100% tepat gitu ya. Jadi saya tidak mempercayainya zodiak. Tapi kalau sifatnya ya mirip-mirip lah, boleh, masih bisa dipertimbangkan gitu. Kalau tanggapanku sih aku nggak pernah ngikutin zodiak ya. Jadi ya aku masa bodoh lah sama zodiak. Kebanyakan yang percaya zodiak itu kan rata-rata perempuan ya. Tapi lebih ke ini sih, lebih ke kenapa orang-orang kalau ketika emosi atau ketika bad mood kayak gitu-gitu tuh kenapa yang disalahin zodiak? Kenapa harus berarti kamu lahirnya segini, berarti zodiak kamu kayak gini. Kenapa gitu? Kayak lebih ke curhat sih. Kenapa orang-orang kok mesti nyalahinnya zodiak gitu? Kok nggak ke apa namanya? Kok nggak ke dianya? Kenapa kau marah? Kayak itu kan enak. Enggak. Kenapa kau marah? Berarti kamu zodiaknya gini. Nggak gitu. Nah, curhat aja sih tentang itu, curhat aja. Tapi aslinya nggak tahu emang zodiak. Udah. Apa hidden talentmu? Hidden talentku apa ya? Membuat orang-orang tertarik dong. Soalnya tiap keluar, bukan pede ya, bukan sombong. Kayaknya maksudnya tiap keluar, tiap main tuh ada aja yang ngefotoin, ada yang ngevideoin gitu. Nggak tahu kenapa. Kayak menarik. Hidden talent. Jadi bakat terpendamku itu adalah, jadi aku pura-pura polos. Tapi aku itu pemain. Jadi kayak cewek, jadi nggak cuma satu, ada cabangnya gitu. Itu bakat terpendamku sih. Jadi aku pura-pura polos aja, kayak aku orangnya setia, padahal juga setia ke banyak cewek gitu. Itu sih. Tak. Oke. Gombalin cewek sih sebenarnya aku bisa gombalin satu. Dia elah, aku tuh sebenarnya dulu nggak mau pacaran ya, takut jiwanya meronta-ronta, maksudnya apa ya, jiwa buayaku semakin menonjol gitu. Padahal aku nggak buaya ya guys, cuma punya satu istri aja. Itu sih cukup. Hidden talent.
kita sebutnya apa ya? Hater itu namanya kayang. Jadi saya itu bisa kayang tapi tidak aku publish gitu. Oke, next. Ceritain kejadian lucu pas lagi first date. Pertama, ini aku tak ceritain first dateku sama istriku aja ya. Karena kalau sama yang lain-lain takutnya ada yang tersungging ini yang nonton, kan takut. First date aku yang paling hal lucu adalah gini. Kalau mantannya dia kan bayarnya setengah-setengah nih. Kalau aku kan biasanya kalau misalnya aku yang bayar ya dia yang bayar kayak gitu kan. Ini kita makan nih di salah satu rumah makan juga, dan aku belum pernah kesana selama aku pas di kuliah. Selama aku kuliah dan aku dikenalin ke restoran itu, bukan restoran sih, tempat makan itu, dan aku juga belum pernah kesana. Padahal cabangnya di mana-mana, cuman aku belum pernah kesana sama sekali. Dan aku mencoba untuk kesana, terus aku bingung kan, karena menunya itu beda-beda bukan beda-beda, tapi aneh-aneh gitu kan. Wah, ini apa ini? Ya udah deh aku ngikut. Nah pas bayar nih lucu nih. Aku bingung kan, wah ini siapa yang bayar nih? Iya atau aku? Gitu. Terus akhirnya takutnya gini, pas waktu aku bayar, nah dia tiba-tiba nyodorin uang ke aku. Ini buat aku, lah ngapain gitu kan? Karena dia sudah terdoktrin sama mantannya yang dulu. Kalau aku kan, ya kalau misalnya aku punya uang ya aku yang bayar, kalau dia yang punya uang ya dia yang bayar. Gitu sih. Itu lucu banget kalau menurut aku. Karena aku yang pertama kaku, belum pernah kesana. Yang kedua apalagi sama kakak tingkat kan, jadi ya deg-degan sih sebenarnya. Karena aku dulu ngakunya kurir, memang kurir, si kurir penjual. Sebelum ada Gojek ke Malang, aku menjadi kurir guys. Gitu. Aku first date itu di saat SMK, terus ya ini masih ya inilah kecil, masih kanak-kanak lah yang SMK itu, SMK kelas 2. Nah kejadian uniknya, aku ngajak jalan, dan aku ngajak jalannya itu di alun-alun. Alun-alun ngobrol gitu kan. Berangkat tepatnya itu jam 4 di alun-alunnya, terus itu sampai malam gitu kan, jam 7-an gitu. Dan tujuannya itu ngobrol di alun-alun, nggak jajan, nggak minum. Nah habis itu kejadian uniknya itu, lucunya aku dibelikan minum karena capek ngomong gitu kan. Udah itulah yang bikin aku miris. Ada cerita waktu nonton, itu bukan pertama, cuma hari kedua atau ketiganya waktu lupa itu nonton. Waktu itu nonton jam 1 siang, datang jam 2 habis ya, jam 12-an lah. Kan beli tiket dulu, udah nunggu jam tayang tuh kita ke food court itulah pokoknya. Makan-makan, terus makan udah jam 1 kita ke atas, kita naik ke bioskop. Ternyata pas ke bioskop tiketnya hilang, beli lagi. Terus saya kirakan kayak tiketnya diambil orang paling. Terus nonton tuh nggak fokus ke film, fokus ke kursi yang tiket hilang, jadi nggak ada orang gitu. Ternyata hilang, disapu sama bersih di sana. Ya udah itu sih kayak, ya udah pakai uangku aja, ya udah kayak gitu. Kebetulan waktu itu pas beli tiket sama beli makan uangku habis, nggak ada uang cash gitu. Jadi ya ternyata dia baik hati gitu kan, langsung ya udah pakai uangku aja nonton. Itu malu banget sih. Buat anda yang nonton ini, maaf ya, dulu malu-maluin. Jadi waktu itu first date, ya gimana ya dia waktu first date kayak gugup gitu sih, gugup terus ya gak jelas gitu, kayak salting kayak apa gitu. Ya malu-maluin lah, paling nongkrong cuma keliling-keliling jalan, ngumpul jalan gitu.
nggak tahu kemana, nggak jelas. Terus waktu itu juga ngemper di pinggir jembatan, nggak ada orang siapa-siapa, kayak orang gila di sana. Kenapa orang yang ngutang lebih galak daripada orang yang nagih utang? Ini cukup lama banget ya, mulai dari kuliah kuliah habis lulus, kuliah semester 1 ini aku pinjem sekitar 4 juta dengan jaminan BPKB ya kan. Ya kalau misalnya jaminan BPKB, dan itu aku pinjem di temanku. Nah ternyata BPKB ini nggak disimpan sama dia, tapi dimasukin ke koperasi. Nah ada permasalahan nih, habis dimasukin di koperasi otomatis kan aku kan bayar cicil nih tiap bulan rentan 6 bulan. Setelah 6 bulan udah lunas, ternyata dia nggak bayarin ke koperasi, jadi uangku ditilep sama dia. Pas waktu aku tagih, malah dia yang ayo mau ngapain, ya ampun, sambil bawa pisau gitu ngapain gitu kan. Terus aku juga aduh kenapa ya, sampai sekarang pun masih belum ya, jadi suratnya masih di koperasi. Dan yang temanku itu nggak bertanggung jawab, ya mungkin temanku yang ada di sini ya, yang merasa temanku dari SMA, tolonglah punya itikat baik lah untuk kita damai aja lah. Aku sebenarnya kangen sih sama teman-teman, cuman aku lebih aku harus memprotek sekarang ya, memprotek diri karena takut kejadian kalau kayak gitu lagi. Nah nanti ini tips buat teman-teman supaya teman-teman kalau misalnya yang hobi ngutangin ya, itu tipsnya untuk biar itu sih kalau misalnya nggak punya uang, misalnya aku pinjam 1 juta gitu. Nah kalau nolak kan nggak enak kan, betul ya, kalau nolak kan nggak enak. Bilang gini aja, ini aku punya 200.000, mau nggak? Nah ibarat 200.000 ini ikhlasin, jangan anggap utang. Kalau kamu nganggap utang, otomatis kamu nanti akan nagih kayak gitu. Dan itu aku pertama dan sekali jangan ngutang. Itu aku pertama sekali itu galak banget, sampai orang tuanya itu waduh serem boy. Jadi anak ke anak, orang tua ke orang tua. Wah ini padahal udah dewasa nih, tuh parah banget. Sampai sekarang pun masih belum kelar, tapi ya udahlah, siapa tahu dia langsung DM IG ku minta maaf juga. Oke. Nonton ya. Lebih ke ini sih, soalnya aku juga pernah di posisi yang ngutang, dan itu bener-bener butuh duit terus, nggak ada duit buat bayar. Ada sih aslinya ada, cuma ya lebih ke butuh aja sih, tapi akhirnya dibayar sih. Nggak sampai kayak nah ini pisau nih, nggak sampai kayak ini nih, nggak kayak gitu. Lebih ke itu sih, lebih ke kayak mungkin dia butuh gitu aja. Tamu saya itu sangat ini ya, sedikit kriminal kayak gitu ya. Ya masa ya diutangin malah enak gitu, ditangin kan kasih utang teng ngomongnya baik-baik ya kan, tiba-tiba ditagih alasannya apalah malah digalakin ya. Itu sangat tidak pantas ya, tidak usah diutangin lah gitu. Buat yang suka ngutang jadi buat yang punya temen suka ngutang ya, jangan sekali-sekali gampang ngasihin utangan sama temen, meskipun teman deket. Karena apa? Kalau udah masalah duit bisa berabil. Karena udah ngalamin lah aku, soalnya banyak temanku yang kayak gitu, udah dipinjemin. Pertanyaan terakhir, kapan terakhir kali bahagia? Terakhir kali bahagia kapan ya? Kemarin sih keterima.
Ya kebetulan saya di sini member baru, jadi ya salam kenal. Iya, salam kenal buat semuanya yang baru kenal muka saya kayak gini. Salam kenal. Karena saya orang baru, karena saya di sini orang yang junior, yang lain senior, saya salam kenal. Saat channel ini mendapat AdSense gitu. Jadi dapat penghasilan yang lebih apa ya, wah gitu, meskipun di kamar doang gitu kan santuy gitu kan, tiba-tiba AdSense cair kan enak. Itulah bahagia saya di situ. Terakhir kali bahagia apa ya, nggak pernah dibikin bahagia soalnya. Yang mau bahagiain aku DM ya. Kemarin alasannya adalah semakin banyak klien, semakin besar persenan saya. Itu aja. Oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Dan tadi lucu-lucu ya buat teman-teman juga. Ada Rizky, ada Ari, ada saya juga, ada siapa? Dava. Oh ya, Dava. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, and stay classic and enjoy with us. Bye bye. Lepokno ya, Oke. ditukokno karo sapa? Hah? Ditukokno. Arah Indramayu. Oke. Sebut merek kali? Hah? Sebut merek kali? Senengi ya nggak apa-apa lah. Terima kasih kepada Terima kasih kepada